Tapi aku pikir ini memang kartu mati sih aku pikir. Ini kartu mati. Ini yang terakhir ya, kartu mati. Karena kenapa kartu mati? Karena bagi orang-orang yang diajarin dengan cara berpikir yang kayak tadi itu, mereka berpikir gini, tidak ada kebaikan. Ya. Dari kalau seandainya mereka sudah berbeda. Jadi udah dikunci. Itu masalah. Itu udah dikunci. Jadi mau apa aja susah menurutku. Ya. Jadi menurutku ya kalau ketemu dengan orang-orang kayak gini ya, ya udah nggak usah diskusi dalil. Nggak usah. Ajak main, ajak ngobrol, ajak makan. Karena masalahnya dirasa cinta bukan pada dalil. Dan itu terbukti dari beberapa yang saya bikin di komunitas ya, hobi olahraga itu, saya merasakan bener ternyata mereka selama ini ya hanya bicara soalan yang di kepala dalam bahasa kita, tapi bukan yang di hati. Setelah kemudian kita ajak main, masya Allah itu beda banget, serius. Beda banget, ya, luar biasa. Jadi ini bicara soalan ya tadi, cinta, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak perbedaan di masa Rasul? Semua sudah sepakat ada. Semua sudah sepakat bahwa sahabat itu ada perbedaan di zamannya Rasulullah. Bahwasanya di zaman Rasulullah saja para sahabat itu berbeda. Kadang-kadang perbedaan itu diketahui oleh Rasulullah, kadang-kadang perbedaan itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Maka kalau setiap perbedaan terjadi itu kadang-kadang juga ada yang sampai halal dan haram. Gitu maksudnya. Ada satu yang memahami halal, ada satu yang memahami haram. Dan kalau terjadi di masa Rasul langsung selesaiin. Tapi kan ada banyak perbedaan yang masih ada sampai sekarang. Berarti sepakatlah bahwa di zaman para sahabat ketika Rasul masih hidup pun ada perbedaan. Pertanyaannya apakah menjadikan mereka muslim atau menjadikan mereka keluar dari muslim? Jawabannya sudah jelas, tidak mengeluarkan mereka dari muslim. Andai pun perbedaan itu mengeluarkan mereka dari muslim, lalu bagaimana caranya untuk menyikapi perbedaan itu kan gitu sebenarnya. Kalau lah ternyata dihukumi seperti itu kan nyikapinya nggak juga dengan perang komen. Gitu kan. Kita udah tahu lah bagi Ustadz Umar Mita musik itu haram, kita udah tahu. Gitu. Makanya aku tidak akan pernah ngomong kepada Ustadz Umar Mita tuh tidak sempurna pembahasannya. Nggak mungkin. Karena kalau aku ngomong gitu Ustadz Umar Mita juga akan bilang emang skripsinya Felix apa? Kan gitu. Manggis. Ya kan. Artinya tidak nyambung. Nah artinya menurutku gini. Itu kita sudah tahu. Maka yang perlu dikembangkan adalah menyikapi perbedaan itu kayak apa. Di sini sudah jelas-jelas problematik. Jadi kita bisa ngelihat yang problem yang siapa. Aku nggak mau bahas fikih karena kalau kita bahas fikih nanti balik lagi masalahnya sama. Tapi aku cuma bahas kelakuan aja sih. Karena kalau bagiku ya seperti yang kita lihat di MSH ya. Sebanyak apapun ilmu tidak bisa menutupi sedikitnya adab. Tapi sedikit adab itu bisa menutupi ketidaktahuan kita atau sedikitnya ilmu kita. Nah jadi kalau dari situ udah jelas sebenarnya problematikanya itu seperti apa. Penyikapan terhadap perbedaan itu tidak bijak gitu maksudnya. Makanya setelah keluar tadi hukumnya, masih ada pembahasan tentang penyikapan hukum. Ustadz Adi sendiri kemudian sudah gamblang sekali bahwa dia mengatakan ini defaultnya mubah. Tapi ini bisa ditarik jadi makruh, bisa ditarik jadi haram. Bisa bahkan sampai level sunnah beliau katakan. Tapi saya sendiri nggak dengerin musik. Betul. Ngerti nggak? Artinya penyikapan beliau terhadap musik, saya itu nggak bermusik. Aku pernah jalan sama Ustadz Hanan. Dan kita tahu kan Ustadz Hanan juga tidak mengharamkan musik ya. Tapi dia nggak pernah dengar musik. Artinya apa? Setauku ya Ustadz Hanan nggak dengerin musik atau tidak seperti akulah dengerin musik. Artinya ya bagi mereka ya seperti kita tahu lah ulama-ulama preferensi pribadi dengan hukum itu berbeda. Betul. Nah tapi balik lagi ujung-ujungnya masalah istilah. Aku bilang loh kok lebih rendah lagi ke masalah istilah. Antara syu'ara itu pemusik, surat pemusik padahal ini penjelasan analogi tadi gitu. Kenapa sih kita nggak bisa kemudian untuk benar-benar menerima yang penting tuh umat tuh ngerti gitu maksudnya. Ya kalau kamu pengen ngasih tahu musik itu haram ya udah kasih tahu aja nggak apa-apa. Gitu, itu kan kita hargai. Dari dulu kan kita bilang mau dia itu pendapatnya apapun. Kalau ada Quran, ada sunnah dan ada ulama-ulama yang menganggap seperti itu termasuk bagian daripada pendapat Islami. Meskipun kita tidak memilihnya gitu maksudnya. Cuma memang juga ada satu permasalahan dalam saat kemudian hukum itu disampaikan saat. Misalkan contohnya ada ustadz yang mengatakan bahwa oke, ini hukumnya haram. Pertanyaannya adalah apakah kemudian implikasinya berarti selain daripada yang mengambil pendapat ini berarti salah. Nah itu kadang jarang sekali disampaikan. Sehingga yang di bawah ini yang ngamuk. Gitu ya. Kayak tadi ini kan haram sama halal bedanya jauh banget. Mbok ya kalau ngasih tahu gini, oke dari penarikan hukum yang kita anggap paling kuat.
kita mengambil kesimpulan bahwa musik itu haram. Ini pendapat yang kita ambil. Betul. Tapi kalaulah ada pendapat lain yang kemudian hasilnya berbeda, kita hargai. Ya. Kan kalau dari atasnya itu kemudian mengatakan begitu, Ya. ke bawahnya tuh adem gitu. Tapi ini loh. enggak. Yang terjadi adalah kalau enggak seperti ini, berarti mereka sudah berselisih daripada Rasulullah. Nah itu. Dan ini kan penyakit yang terjadi ketika di perang salib. Ketika sebelum perang salib. Di mana menurut Dr. Majid Al-Kilani itu adalah kaum muslim pada saat itu mengangkat ucapan ulama. Diangkat menjadi selevel dengan ucapan Rasulullah. Berarti kalau kamu berbeda dengan ulamaku, kamu berbeda dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah udah bilang kalau hakim yang sudah memutuskan, maka pilihannya dua. Dia pahala 1 atau pahala 2. Nggak ada dosa ternyata. Gak ada dosa. Karena aku juga tanya kan ketika jamaah juga ada yang nanya, Ustadz ini kan hukum musik ini satunya adalah haram Ustadz. Satunya halal. Lah haram ini konsekuensinya neraka Ustadz. Aku bilang iya, tapi masa orang kalau nggak mengambil pendapat itu mau apa? Ada pendapat yang lain. Nah yang kita lihat adalah pengambilan pendapatnya ini. Makanya Imam Hanafi itu senantiasa bilang jangan lihat hasil apa yang aku hasilkan daripada fikihku. Tapi lihat proses pengambilannya kayak apa. Karena kalau kamu tahu proses pengambilannya ada yang berubah di sini, kamu bisa tahu hasilnya juga bakal berubah gitu maksudnya. Kayak kata Ustadz Adi tadi, bisa jadi dia makruh, bisa jadi haram kalau misalnya melalaikan daripada mengingat Allah, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, atau misalnya wajib kayaknya enggak lah ya. Tapi bisa jadi apapun hukumnya tergantung penarikan hukumnya itu seperti apa. Nah, dan kalaupun penarikan hukum ini ternyata menghasilkan sampai salah satu halal dan salah satu adalah haram, itu pahalanya 1 atau 2. Iya. Nggak ada yang selain itu gitu maksudnya. Asal penarikannya benar. Kecuali kalau aku yang memutuskan. Aku memutuskan Felix Xiao memfatwakan. Nggak usah fatwa. Felix Xiao berijtihad. Musik itu halal. Mau itu benar, mau itu salah. Aku udah dosa. Mau fatwaku itu benar. Bukan fatwa. Mau ijtihadku benar, mau ijtihadku salah. Itu udah dosa. Kenapa dosa? Karena aku bukan hakim. Karena aku tidak punya wewenang untuk memutuskan gitu maksudnya. Nah, tapi pertanyaannya, lah ini kan yang memutuskan ini kan para ahli fikih nih. Iya. Ini udah ada nih bermacam-macam nih, beragam. beragam. Nah, ini di antara 1 atau 2 pahala loh. Debatnya kapan nanti aja di surga nanti. Debatnya 1 atau 2 pahala udah enggak apa-apa. Masuk surga dulu yang penting ya. Masuk surga dulu, debatlah di situ. Dapat 1 atau 2 pahala. Enggak apa-apa tuh. Kita di surga lah bikin lah story dan segala macam, reels dan seterusnya. Enggak apa-apa tuh. Masih ada ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, termasuklah di ranah bagaimana fikih itu kan yang saya pahami dari guru-guru kita kan fikih itu kan soal personal ya. Ketika kita mengatakan haram, ya jangan dilanggar, kamu dosa karena kamu meyakini itu. Betul, iya, betul. Gitu loh. Tapi kan kita tahu nih bagaimana kemudian lahirnya haram itu karena ya proses panjang tadi. Sehingga kita meyakini oh haram. Ya kalau kamu meyakini haram jangan dilanggar. Lalu bagaimana dengan yang katakanlah mubah? Mereka juga punya apa namanya? Punya runutan sampai lahirnya halal, yaitu yang mereka yakini, ya udah, itulah pendapat mereka. Tapi tadi ketika kemudian kita bicara soalan kok jauh banget antara halal dengan haram, ya udah itu ambil yang tadi rasa tadi, tapi jangan dilanggar karena itu sudah engkau yakini. Gitu. Contoh ya. Ini menarik nih. Coba kita bahas contoh satu lagi. Antum kalau mimpin sholat Al-Fatihah baca Bismillah nggak? Aku enggak. Enggak kan? Berkali-kali. Aku baca tapi sir. Iya sir. Tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu kan ya. Itu kan yang antum baca tuh. Itu kalau dalam fikih Syafi'i enggak sah. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Karena fikih Syafi'i memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah. Iya. Berarti antum dianggap enggak baca Al-Fatihah. Iya. Karena antum enggak baca bismillah. Tapi menurut fikih yang lain boleh enggak? Hambali. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Lah kenapa gitu masalahnya? Pun menariknya Padahal itu masalah sholat. Padahal itu masalah sholat. Pun menariknya misalkan Imam Sudais misalkan sudah jelas Hambali nih dari Arab kan ya, datang ke Indonesia, disuruh ngimamin Istiqlal. Bismillah. Dia bismillahnya dijaharkan karena tahu di belakang Syafi'iyah semua. Gitu loh maksudnya. Oke lah gini. Oke lah mungkin ada yang memang berpendapat bahwa memang musik ini penting sekali. Pembahasan ini penting sekali. Sampai kemudian saking pentingnya harus level itu. Pertanyaannya aku lempar lagi deh. Sama riba penting mana? Iya itu dia. Nah itu pada pembahasannya nanti tuh. Kenapa pinjol tidak seribut ini? Gitu. Kenapa Homer itu tidak seribut? Palestina. Iya. Ini begini loh. Kalau memang itu haram, masuk nggak sih ke 10 dosa besar gitu misalnya kan kira-kira top ranknya gitu. Terus dia bilang apa tau nggak? Aku udah tahu pasti dia bilang. Oh ya nggak tahu aku. Meremehkan dosa kecil. Ya apalagi meremehkan dosa kecil antum. Apalagi antum meremehkan dosa yang besar. Iya juga ya. Iya kan masalahnya itu. Emang Rasul pernah melakukan seperti antum bilang. Kalau Rasul tahu bahwa musik itu adalah sesuatu yang baik, pasti Rasul sudah melakukannya. Iya, masalahnya itu di situ. Di mana peran kita untuk ngeributin riba misalkan, di mana peran kita untuk ngeributin perzinaan. Yang itu jelas-jelas ya dosa yang
major sins yang harus difikirkan utama kan demikian. Betul. Gitulah maksudnya. Apalagi tumpahnya darah. Makanya di sini kami semua di Yuk Ngaji ya santai aja. Ada yang suka musik ya suka, ada yang nggak ada. Ternyata nggak ada suka semua. Ada yang nggak ngambil pendapat musik. Ada yang musik, suka musik nggak bisa nyanyi biasa aja. Biasa aja, nggak ada masalah. Ada yang nggak bisa nyanyi terus nyanyi, itu kita biasa aja itu. Iya, maksudnya ya sudah kita tinggal hidup berdampingan aja. Karena kan Ustaz pernah bilang ya bahwa berbicara syariat itu berbicara kalau sepak bola itu berarti pinggir lapangan kan. Ini kayak kita ngeributin, ini offside nggak? Ini offside nggak? Atau ini keluar nggak sih bolanya? Kita ribut. Padahal kita nih satu tim harus ngegolin loh. Iya, kita nggak main. Gitu. Mainnya bukan di pinggir masalahnya, harusnya kan di tengah. Iya. Pun ya. Ini kalau dalam kasuistik musik yang ada yang mengharamkan ya. Ceritanya gini, kita kesebelasan. Teman kita sukanya diving. Teman kita sukanya pura-pura jatuh. Terus kemudian akhirnya kita putusin untuk ribut di tengah lapangan nih. Di tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Kita malah ngeriungin teman-teman. Kamu gak boleh begitu. Kamu harus begini. Kita tahu diving ini. Orang lemah banget. Lah kan musuh ngegolin Pak. Orang kita ribut, kita ngeriung untuk ngehujat teman kita sendiri. Kan musuh ngegolin. Maksudnya kenapa sih? Kalau misalkan ada yang diving, kita tahu dia diving, terus ngerugiin tim lawan, kita tinggal deket, bro, jangan gitu lagi. Udah selesai. Habis itu kita tanding gitu. Kita as a team, kita tanding karena fungsinya kita bareng-bareng itu walaupun berbeda untuk ngegolin gawang. Tidak ada satu tim ketika berbeda akidah. Itu. Wah, ya sudahlah, aku menonton saja dari bangku Ini terjadi loh, bro. Artinya balik lagi kalau kita lihat. Orang tuh melihat bahwa saya perbedaan sekecil apapun itu bisa menyebabkan mereka tuh jadi bukan muslim. Yang itu aku bilang, apakah memang dulu di zaman Rasul Islam tuh sesempit ini? Jadi itu dalam pandanganku sih. Apakah di zaman Rasul para sahabat tuh melihat Islam tuh sesempit ini? Ataukah para sahabat itu melihat bahwa Islam tuh luas dan Islam tuh menyenangkan? Ya seperti gini deh. Andai kan kita tuh pergi ya ke misalnya para ahli fikih ya. Itu tuh kita merasa kita tuh pasti banyak dosa. Contoh ya. Kalau misalnya ya, kalau kita nonton kajian Ustadz Adi ya, kita tuh rasanya tuh kayak meninggalkan Al-Quran banget. Waduh, kayak kita tuh merasa jauh kayak banget. Tahu kan maksudnya ya. Terus kalau kita pergi ke tempat misalnya siapa lagi kajian misalnya kajiannya Ustadz Sidik misalnya, itu rasanya kita dosa semua tuh. Betul. Banyak banget rasa dosa kita. Kalau kita pergi ke kajian fikih sholat siapa gitu, kayak sholat itu salah semua. Itu nggak sah semua rasanya. Nggak sah semua rasanya gitu, kayak banyak banget gitu kan ya. Tapi kalau kita pergi misalnya bukan pergi ke nonton kajiannya Gus Baha, kayaknya kita tuh bisa masuk surga. Tenang gitu rasanya. Kayak bisa masuk surga. Gitu ya. Lah kan karena memang itu maksudku. Jadi ada hal-hal tertentu ternyata menurutku ya itu semua terjadi di masa Rasulullah. Makanya contoh ya ada beberapa ustadz yang ya bercanda aja nggak boleh dan segala macam. Aku bilang sama mereka, ingat loh Rasulullah tuh pernah meluk sahabat dari belakang. Lalu kemudian nanya siapa yang mau beli beli budak saya ini? Yang dipeluk bukan budak loh. Tapi ketika itu dekat, balik lagi seperti yang bilang. Ketika itu dekat, yang dipeluk bilang, oh masa ada yang mau beli aku, gitu kan ya. Aku emang harganya kan murah. Karena dia tahu yang meluk Rasul bagi dia semua nggak penting. Kenapa? Karena dia sayang gitu dengan Rasul juga sayang dengan dia dan Rasul tahu ini orang nggak mungkin tersinggung dan semua orang juga udah tahu itu bukan budak. Gitu maksudnya. Nah, bagaimana cara menyikapi ini kira-kira? Apakah kita bilang Rasul berbohong? Apakah kita bilang Rasul berbohong demi membuat orang merasa senang? Ya berarti aku khawatir berarti problematikanya bukan di fikih. Benar. Tetapi problematika adalah apakah kita mencintai sesama muslim yang saling berbeda ini. Kita sayang atau enggak sebenarnya? Kita tuh sayang atau enggak? Karena kalau sayang kita bisa gandengan walaupun beda-beda. Kalau sayang itu harusnya kamu mengingatkan gitu. Balik lagi, benar. Ya, itu benar. Ya sebetulnya nggak apa-apa. Itu oke tuh. Kalau sayang harusnya ngingatkin di level itu oke. Cuma pertanyaannya gini. Caranya gimana? Yang penting dari mengingatkan itu adalah yang penting dulu. ngingetin atau mikirin gimana cara ngingetin yang paling tepat. Kenapa nggak yang kedua? Kenapa kemudian semua orang itu yang penting aku udah ngomong. Perkara dia terima karena atau itu enggak. sudah diupload di sosial media, maka harusnya nasihat itu di sosial media. Iya maksudnya gitu loh. Kita itu kan dakwah itu kan bukan cuma menyeru. Kalau menyeru teriak di lapangan aja. Tapi kan kita kan berpikir bagaimana seruan kita tuh sampai diterima dengan baik dan orang itu mau menyadari kesalahannya itu loh maksudnya. Jadi mengingatkan tuh bukan soalan juga sebenarnya. Jadi menurutku memang nggak ada yang lebih dosa daripada Adi Hidayat sih kalau dalam bahasan kayak gitu. Jadi maksudnya ya seolah tidak ada dosa lain selain apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat itu. Padahal menurutku ya bagiku ya nggak ada masalah sebenarnya. Analogi aku itu kalau videoku dipotong-potong ya, udah jadi apa tuh aku tuh? Udah salah semua. Iya, untungnya kan aku kan motivator. Kan aku
Videoku dipotong Ya kemarin. makanya ya, sama si Auster. makanya kan Ustadz Umar Mita bilang ya fikih itu luas yang sempit Iya. hatinya. Ya, jangan sampai berbeda mazhab udah kayak beda agama. Iya. Orang beda agama aja kita nggak kayak gitu kok. Tapi kalau milih mazhab, iya. Iya benar. Contoh ya, aku tuh sama bapak aku tuh beda. Ya jelas lah. Jelas kan? Agamanya beda. Tapi bapakku ketika nelpon aku kan nggak pernah menyoroti perbedaan-perbedaan itu. Iya. Paham kan maksudku kan? Aku sama antum juga ada beda, banyak. Beda jelas. Beda. Heeh. Tapi ya nggak apa-apa. Iya, tetap aku benci. Iya, tetap aja aku kesel tapi nggak bisa ngelawan. Iya, makanya artinya gini, maksudku tuh adalah yang harus dipikirin itu harusnya adalah efek ke depan tuh seperti apa Iya. kalau memang menganggap ini perjuangan. Maka yang terjadi faktanya adalah Baitul Maqdis itu ketika hilang itu adalah nyata-nyata kita tuh lemah. Bayangin ya, dulu ribut kayak gini nih persis sama bukan saling ribut. Ada orang yang ngeributin kayak gini. Zaman dulu ketika tahun 1000-an itu ulama sudah bersepakat Baitul Maqdis hilang gara-gara kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan kekuatan dan musuh kehilangan ketakutan daripada diri kita. Itu sudah jaminan Allah kan ya. Itu kan jaminan Allah kalau kita berpecah belah, musuh nggak takut lagi sama kita. Iya. Kita kehilangan kekuatan dan kita kehilangan kehormatan. Iya. Itu udah jelas banget. Iya. Tuh. Nah berarti karena ribut, karena ada yang ribut memasalahkan hal yang harusnya nggak masalah, lemah dan hilang Baitul Maqdis. Nah ini Baitul Maqdisnya lagi hilang bro. Iya. Itu saja seharusnya sudah menyadarkan kita lagi ada di posisi yang salah. Kita secara kolektif ya. Iya. Kita secara kolektif tuh salah. Harusnya kita sadar yang paling penting bersatu dulu. Iya. Dan di tengah-tengah orang-orang lagi di Rafah tuh dibom. Itu. Lagi abis-abisan. Iya. Di saat yang sama orang-orang Amerika lagi kemudian teriak-teriak dipukulin. Gitu kan ya, ditendangin kepalanya berakidah Untuk membela sama. Baitul Maqdis yang tidak berakidah sama. yang tidak beragama. Pertanyaanku sederhana. Pas kita lagi maksiat emang kita ngitung orang maksiatnya caranya gimana? Iya. Aku dulu inget kok pas kita lagi kemudian lagi maksiat gitu ya zaman dulu ya. Maksiatku nggak parah sih. Maksiatku paling ya sekedar nipu. Maksiatku paling sekedar ya maling-maling anak muda. Tapi kan kita nggak peduli bagaimana cara malingnya. Iya. Kita masih ingat dulu ketika kita punya temen, dia ketika mabuk-mabukan. Dia nggak peduli tuh mabuk-mabukannya seperti apa. Dia nggak nanya guru mabukmu siapa. Mazhab mabukmu kayak apa. Apakah kamu ngomel dulu baru mabuk dulu baru ngomel. Gitu kan ya. Setelah mabuk terus kemudian kamu muntah atau tidak muntah. Tapi mereka cuma mau mabuk bareng kan. Kok susah banget sih sekarang kayak berbuat baik itu susah banget sih. Kayak. Bareng. Iya, maksudnya gini loh, susah banget sekarang kamu tuh jadi orang baik tuh susah banget. Iya. Kamu lebih mudah untuk jadi orang jahat di zaman sekarang dibandingkan dengan jadi orang baik. Karena kalau kamu jahat, nggak ada yang nanyain kamu, Iya. nggak ada yang protes sama kamu. Kalau kamu jahat, bahkan kamu dipuji orang. Kalau kamu misalnya hamilin satu orang nih, kamu akan dihujat. Tapi kalau kamu sudah hamilin 10 orang, kamu jadi Hero. bukan hero. Kamu jadi ini flamboyan. Kamu jadi Angle-nya lain gitu. Angle-nya udah lain. Bener-bener luar biasa nih. Dapat titel baru, fuckboy. Tapi kemudian ketika orang mau berbuat baik, dia pikir gini, aku buat baik nanti susah. Iya. Aku mau berbuat baik kalau misalnya bermusik nanti malah dimarah-marahin. Kalau aku nggak bermusik nanti dikatain kemudian kaku. Kalau aku bercadar nanti dibilang ninja hatori. Nggak bercadar dibilang kemudian aku dosa jariah. Kalau aku misalnya celana di atas mata kaki aku dibilang kebanjiran, celana di bawah mata kaki aku masuk neraka. Lah ini orang-orang hijrah ini kayak gimana? Jadi harus pakai apa? Ujungnya nggak pakai celana dia lebih Iya, bagus. bener nggak pakai celana. Ya, kan? Atau pakai celana dalam tapi di luar kayak Superman. Atau Superman nggak pernah dipermasalahin loh. Iya, padahal celana dalamnya di luar. Padahal celana dalamnya di Dan luar. itu paling tak permasalahin. Ya mungkin satu hal juga yang mungkin membuat ini semualah gitu ya. Kayak gini tuh yaitu salah menentukan musuh. Iya. Iya. Dan Musuh kita itu sebenarnya siapa? dan menurutku bukan hanya salah menentukan musuh tapi nggak sayang. Nggak sayang sama kawan sendiri. Nggak Iya. sayang sama saudara sesama muslim. Jadi maksudnya gini, nilai aku di mata dia tuh kayak apa sih? Apakah aku tuh hanya bernilai di mata dia ketika aku tuh adalah satu manhaj dengan dia? Atau satu pendapat dengan dia. Kalau andai kan aku tidak satu manhaj, tidak satu pendapat, maka aku seolah nggak bernilai. Ya maka sebenarnya ya nggak ada beda aku dengan orang kafir kan gitu. Iya. Maka orang-orang bilang kan gini,
Kadang-kadang kita bisa lebih akrab dengan orang kafir daripada dengan sesama muslim. Ya. Karena begitu sama orang kafir kita nggak banyak ada ekspektasi. Ya. Iya wajar kalau dia nyembah berhala. Orang dia bukan muslim. Iya. Ya wajar kalau dia nggak sholat. Orang dia nggak beriman. Iya wajarlah dia nggak puasa. Wajarlah dia dengan musik. Tapi begitu kemudian dia jadi seorang muslim, kita banyak ekspektasi sama dia. Seolah-olah dia malaikat yang nggak mungkin salah. Seolah-olah kemudian dia kayak kita yang nggak mungkin salah. Kayak kira-kira begitu. Nah ini menurutku problematik sih menurutku. Betul. Dan terakhir mungkin komen Fuad tuh bagus. Aku jadiin materi. Apa tuh? Jadi waktu antum ngupload Mehter, Ya. gitu kan. Jadi Mehter itu adalah bagian daripada pertunjukan yang selalu kita tonton kalau ke Turki kan. Itu adalah marching bandnya Muhammad Al-Fatih dan itu Untuk bisa dikatakan marching band pertama di dunia yang ditampilkannya itu bukan setelah pasukan menang perang, tetapi di tengah peperangan dia di belakang pasukan yang sedang bertempur dia main musik. Ya. Nah terus komennya gini, dulu ada orang dengan musik itu menyerang musuh. Ya. Sekarang ada orang dengan dalil menyerang saudaranya sendiri. Ya. Nah itu tuh aku jadi kayak mikir, gimana sih? Iya bener kan, ayat itu kan seharusnya menyatukan kita. Betul. Dalil itu kan harus memperkuat kita. Dan jujur saat aku mau mengakui lah di depan teman-teman yang mungkin jadi jamaah di kelasku atau jadi member di apapun yang aku buat ya. Aku itu tipikal orang yang kalau mungkin di pesepak bola, mungkin aku akan rela diving demi memperlemah musuh. Mungkin ya. Kayak misalkan aku suka ngomong. Aku yang ngamplengi berarti. Nggak apa-apa, nanti urusan guru tuh beneran aku. Tapi maksudnya gini loh. Kayak misalnya aku bilang sama teman-teman, ini kita sudah masuk sesi sejarah. Ya. Sejarah itu perbedaannya itu lebih parah lagi daripada ngomongin fikih. Benar. Ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begini. Ada yang bilang Muhammad Al-Fatih itu Pedofil. Iya, pedofil. Ada yang bilang Muhammad Al-Fatih begini. Tapi aku mau fokus apapun yang kemudian bisa menyatukan umat Islam, itu yang mau aku ceritain. Benar. Kenapa? Ya karena kita lagi mau bareng-bareng. Karena kita sayang. Karena kita sayang. Betul. Kalau kita, ya memang ada yang nanya kayak gitu di kelas. Ustadz, bukannya ini di zaman kekhilafan ini juga pemimpin-pemimpinnya ini rusak? Iya memang. Yang kalau berbicara siapa misalkan Mu'tasim misalkan atau berbicara yang lainnya, ya memang banyak contoh yang buruk. Tapi kan kita itu sedang ingin menyatukan kekuatan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin mengembalikan keemasan Islam itu kembali gitu. Jadi fokus kepada tujuannya. Tujuannya tuh apa sebenarnya? Kalau orang Jawa mikul dhuwur mendem jero. Artinya orang Jawa. Mikul itu berarti mikul. Mikul itu mendem itu mendem kan? Iya. Mendem itu di bawah. Itu digali. Iya. Jadi ketika temen itu punya kebaikan, maka angkatlah karena itulah yang harus nampak. Iya. Tapi ketika dia punya kesalahan, orangnya dipendem. Maka orangnya dipendem. Maka timbullah dalam-dalam sehingga orang itu nggak melihat. Gitu. Ya, itu kan berarti kan sebaliknya daripada babi tadi. Iya. Ya kata Rasulullah kasih uzur berapa kali dulu ya sampai akhirnya kita putuskan ya dia memang kurang benar, kita harus benerin gitu. Tapi kan kasih uzur karena kita sesama muslim. Intinya niat aja kalau udah bener aja kita harus hargain. Tapi ada tadi kata-kata yang bagus tadi. Sisanya jelek ya berarti ya. Itu aja jelek. Udah. Oke, apa satu itu aja. Apa? Tadi. Ayat itu harusnya menyatukan. Itu bukan kata dia kok. Oh bukan ya? Bukan. Itu Fuad. Oh iya. Itu aku tambahin kok. Fuad nggak ngomong gitu. Aku coba cek ya. aku cek ya. Masa Fuad sebagus itu sih? Enggak sih. Jadi ayat-ayat tuh harusnya menyatukan. Ya. Karena sebelum datang Quran itu para sahabat terpecah. Ya. Tapi ketika datang Quran, Allah bilang apa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kenapa bisa kemudian orang tuh bersaudara? Karena Allah nurunkan ayat itu. Iya. Karena sebelum ada ayat itu orang berpecah belah. Itu kan kata Allah kan begitu kan ya. Orang-orang lihat tuh orang-orang sebelum kalian mereka terpecah-pecah setelah dapat Quran. Setelah dapat kemudian wahyu daripada Tuhan mereka. Karena mereka kemudian gak mau. Karena pemahamannya benar. Kayak gitu lagi ya. Balik pokoknya lagi. Kalau orang sudah melihat celahnya apa untuk kemudian mengiyakan pemahaman saya itu akan dicari terus itu. Makanya jadi menurutku ya aku pernah ditanya terus mau benar dulu atau bersatu dulu. Menurutku bersatu dulu. Karena ketika sudah bersatu itu kita sudah berarti menghargai ayat Allah dan menghargai nikmat paling utama yang Allah berikan pada diri kita itu keimanan. Walaupun tidak menghalalkan segala cara ya. Walaupun tidak menghalalkan segala cara. Nah setelah kita bersatu kita bisa saling ngingetin. Kita bisa memperbaiki yang aku kurang. Kemarin itu ya jadi imam. Jadi imam sholat di Istanbul. Luar biasa. Tapi di bandara. Di musolanya. Iya. Setelah itu aku ditegur.
Aku tahu aku salah baca ayat, harusnya panjang aku pendek karena capek. Iya. Gitu kan ya. Ternyata di belakangku ada Kori. Gitu kan ya. Langsung disalamin. Iya. Salamin, dipuji dulu. Banting. Iya. Kamu dari mana? Indonesia. Oh, bacaanmu bacaan apa? Hafaz ya? Iya. Oh iya, kalau bacaanmu hafaz aku pengen ngasih tahu nih. Gitu kan ya. Tadi yang ini ayatnya diperpanjang dikit bacanya karena ini ada mat. Ini kalau kamu baca pendek, jadi aku langsung, oh ya makasih banget ya. Iya. Dan itu nggak menyinggung aku sedikit Iya, pun. betul. Pertanyaannya balik lagi ya. Pertanyaannya, kalau dia misalnya ngomongnya nggak enak, Iya. Iya. ulama mana yang mendahului kamu yang baca kayak gini? Aku langsung bilang, mana tadi sepatuku tadi? Ya kan? Apa? Lari. Aku mau pakai terus lari. Iya. Paham gak sih Iya, maksudku? paham. Jadi intinya itu bukan di kalimatnya, tetapi intensi atau Iya. semangatnya itu untuk apa sih? Untuk sayang apa? sama saudara. Sayang nggak sih kamu? Atau Dan kita memang- diingatkan seneng, kita itu Seneng, diingatkan biasa seneng. aja. Iya. Biasa. Jangan salah loh, kita tuh bisa diingetin. Iya. Tapi tidak oleh orang yang beda manhaj. Iya. Anda nggak usah tambah Iya. marah. Iya. Iya. Karena tadi ya balik lagi. Tapi aku pikir ini memang kartu mati sih aku pikir. Ini kartu mati. Ini yang terakhir ya, kartu mati. Karena kenapa kartu mati? Karena bagi orang-orang yang diajarin dengan cara berpikir yang kayak tadi itu, mereka berpikir gini, tidak ada kebaikan Ya. Dari kalau seandainya mereka sudah berbeda. Jadi Yes. udah dikunci. itu. Itu masalah. Itu udah dikunci. Jadi mau apa aja susah menurutku. Ya. Jadi menurutku ya kalau ketemu dengan orang-orang kayak gini ya, ya udah nggak usah diskusi dalil. Nggak usah. Ajak main, ajak ngobrol, ajak Iya. makan. Karena masalahnya dirasa cinta bukan pada dalil. Dan ya, dan itu terbukti dari beberapa yang saya bikin di komunitas ya, hobi olahraga itu, saya merasakan bener. Ternyata mereka selama ini ya hanya bicara soalan Iya. apa namanya yang di kepala dalam bahasa kita, tapi bukan yang di hati. Iya. Setelah kemudian kita ajak main, masya Allah itu beda banget, serius. Beda banget, ya luar Iya. biasa. Yang Jadi ini iya. bicara soalan ya tadi cinta, sayang, Iya. ya. Kemudian Kemudian intinya ada orang yang beda mazhab, ikut Iya. program antum, Iya. ikut olahraga bareng. betul olahraga bareng. Setelah beberapa kali sliding, Ya, sadar. sadar. Iya. Dan itu kita benturin dulu baru hilang hafal-hafalannya terus baru. Dan gini kan, yang kata Fuad pas lagi paling hijrah itu ya, yang apa ya kita nyeleding teman-teman kita sendiri. Iya. Terus kita bilang kenapa kita sliding teman kita sendiri? Pas ditanya kenapa lu sliding teman lu sendiri, dia bilang dia nggak ikut aturan. Lah, yang sebelah itu bukan hanya nggak ikut aturan, gitu kan ya. Mereka bikin aturan sendiri, gitu kan ya. Mereka mana peduli aturan FIFA atau apa. Iya. Ini bukan aturan Allah, aturan FIFA. Yang sebelah sono bukan lagi nggak pakai aturan FIFA, bikin aturan sendiri. Nah ini kondisi yang terjadi. Itu mirip kondisinya kalau di ngomongin sepak bola ya. Iya. Itu mirip sama si komentator yang lagi rame itu. Iya, benar. Yang dia lagi ngomongin tentang naturalisasi, dia nggak setuju apa segala Iya, macam. iya. Maksudnya gak sekarang ngomongnya. Iya, iya. Ini lagi Ini perang orang lagi kita. stres nih. Iya, Heeh. kita tuh lagi di tengah potensi kita itu bisa masuk Lagi olimpiade. kalah lagi, Nah. lagi wasitnya curang lagi, Iya. dicurigai wasitnya curang, malah ngomong naturalisasi. Nah itu yang aku bilang, diem gak jadi masalah, Iya. ngomong jadi masalah. Iya. Bo yang model kayak gini, Harusnya dia bahas musik aja. Satu. Heeh. Iya kan? Oke, jadi itu teman-teman, jadi jangan sampai kita itu sama teman-teman sendiri malah saling toel, Iya. tapi harus saling rangkul. Kalau kira-kira menurutku sih begitu. sayang aja dulu. Sayang aja. Coba aja menyayangi teman kita dulu. Iya. Kalau kita sayang sama teman kita, biasanya yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan kita lebih mudah memaafkan keburukan-keburukannya. Andai pun teman kita tuh nggak punya kebaikan-kebaikannya sama sekali, minimal kita tuh menganggap bahwa dia tuh keburukannya masih bisa kita tolerir. Iya. Iya, sekurus-kurusnya ikan, Nah, pasti ada banyak durinya. Segendut-gendutnya gajah. Gendut-gendutnya ikan. Pilihlah dia. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi ajak jangan ejek. Apalagi kayak begitu. Oke, ajak jangan ejek. Iya. Oh. Apa? Merangkul jangan memukul. Terakhir. Ya. Mengasah jangan memisuh ya. Itu yang bisa kita sampaikan hari Mengasuh ini. jangan memisuh. Iya, semoga kita bisa bersatu dalam nada-nada yang indah.